Pada video ini, aku akan menjelaskan mengenai kelas dan objek, mencakup apa itu kelas dan objek, dan perbedaan dari keduanya. Lalu kita akan pelajari juga struktur kelas pada Java, dan kita akan coba untuk create objek dari kelas yang sudah kita buat. Nah, apa sih bedanya kelas sama objek? Kelas ini adalah blueprint untuk membuat objek. Pada kelas itu akan terdapat definisi dari atribut dan metode dari sebuah objek. Sementara itu, objek itu adalah instance nyata dari sebuah kelas. Nah, objek ini itu memiliki data nyata dan dapat melakukan aksi melalui metode. Jadi sebelum kita buat sebuah objek, kita buat blueprintnya dulu yang kita sebut dengan kelas. Dan di kelas ini akan terdapat definisi dari atribut dan metode dari suatu objek. Nah, ini analoginya ya. Kita bisa bayangkan kelas itu seperti blueprint suatu rumah, dan objek itu adalah rumah yang dibangun berdasarkan blueprint tersebut. Kita bisa punya banyak rumah atau banyak objek, tetapi semua rumah atau objek itu berasal dari satu blueprint yang sama, dari satu kelas yang sama. Nah, kita langsung aja lihat gimana sih struktur kelas pada Java itu dibangun. Secara umum, pada Java itu ada 4 elemen ya pada kelas. Yang pertama itu nama kelas, kedua itu ada atribut, ketiga itu ada metode, dan yang keempat itu ada constructor. Nah, nama kelas pada Java itu ditulis dengan huruf kapital di awal, atau kita sebut dengan Pascal case. Jadi setiap kata itu diawali dengan huruf kapital. Nah, nama kelas ini harus unik ya dalam package yang sama, dan tidak boleh menggunakan reserve keyword. Contohnya itu seperti if, misalkan kayak for, kayak while, itu nggak boleh ya. Beberapa keyword di Java yang sudah reserve itu nggak boleh. Lalu yang kedua itu ada yang namanya atribut. Nah, atribut ini dia menyimpan data terkait objek ya, karakteristik objeknya. Lalu ada metode ya, yang mendefinisikan aksi atau behavior dari si objek. Dan yang terakhir ini ada constructor. Nah, constructor ini adalah metode khusus untuk melakukan inisialisasi objek. Jadi nama constructor itu harus sama dengan nama kelas. Dan dalam satu kelas itu bisa ada beberapa constructor. Jadi bisa melakukan overloading constructor. Nah, langsung aja kita lihat contoh code-nya pada Java seperti apa. Nah, ini ada contoh struktur kelas ya pada Java. Di sini adalah nama kelasnya. Bagian ini adalah atribut. Bagian ini adalah constructor. Dan bagian yang di bawah ini adalah metode ya. Pada video ini kita akan fokus dulu aja ke constructor dan nama kelas. Untuk bagian atribut dan metode akan kujelaskan pada video selanjutnya. Di sini kalau kita perhatiin, nama kelas itu biasanya terdiri dari modifier, ditambah keyword class, terus ditambah dengan nama kelas. Dan kalian make sure juga nama kelas itu ditulis dengan Pascal case ya, jadi kapital di setiap awal kata. Nah, di sini ada namanya constructor. Constructor ini adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi suatu objek. Jadi, kalau kita mau buat objek dari kelas, itu metode yang akan kita panggil adalah metode constructornya. Nah, pada contoh kelas mahasiswa ini, constructor yang kubuat itu menerima 4 parameter, yang isinya itu adalah field atau atribut dari si kelas mahasiswa. Lalu, setiap field yang terdapat pada parameter ini akan di-assign ke field objeknya ya. Jadi ini contoh code-nya. Lalu kita langsung lihat aja contoh code untuk membuat objek. Nah, untuk membuat objek ini sebenarnya sederhana ya teman-teman. Di sini aku bikin 2 objek mahasiswa. Objek pertama itu Arik, objek kedua itu Aziz. Nah, untuk create objek itu kita cukup panggil constructornya aja, dan kita masukkan parameter sesuai dengan parameter yang diminta constructor. Di sini dia mintanya nama, umur, jurusan, dan IPK. Kita masukin satu-satu. Nama, umur, jurusan, dan IPK. Dan kalian di sini harus make sure setiap tipe data yang dimasukkan itu sudah sesuai dengan
tipe data atribut yang diminta. Jadi sebenarnya cukup gampang ya untuk buat objek dari kelas. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.